PDIP adalah partai bermuka dua, berpolitik dengan cara yang kekanak-kanakan. PDIP menggoreng kenaikan PPN 12% yang mereka usulkan sendiri pada tahun 2021. Selain menjadi partai penguasa parlemen, PDIP juga menjadi ketua panja pada saat itu. Iya. Tapi sekarang tanpa malu mereka menentang kebijakan yang mereka buat itu sendiri. Mereka seperti anak kecil yang tantrum. Menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi. Pak Desko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Darurat ya dola. Pada rakyat Indonesia, terutama para pendukung Presiden Prabowo, sedang ada permainan politik yang berbahaya. Isu kenaikan PPN menjadi 12% sedang dimanfaatkan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Mereka ingin membuat rakyat percaya bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Prabowo. Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Oh, setuju ya. Dengan kenaikan 1% dari 10 menjadi 11. Itu tidak ada masalah, karena masih presidennya Jokowi dan partai penguasanya, partai pendukungnya juga masih PDI Perjuangan. Ya, namun pada saat sekarang ini, tahun 2025, ini kan presidennya sudah berganti. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. PDIP adalah partai bermuka dua, berpolitik dengan cara yang kekanak-kanakan. PDIP menggoreng kenaikan PPN 12% yang mereka usulkan sendiri pada tahun 2021. Selain menjadi partai penguasa parlemen, PDIP juga menjadi ketua panja pada saat itu. Iya. Tapi sekarang tanpa malu mereka menentang kebijakan yang mereka buat itu sendiri. Mereka seperti anak kecil yang tantrum. Mungkin setelah ini akan ada lagi frama kader PDIP menangis di depan media. Kita lihat saja permainan PDIP. Asto, ya. Sesuai perintah Bapak Prabowo, demi rakyat kita sudah sangat siap menghadapi segala kemungkinan yang akan mereka mainkan. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 ini dari dan ayat 2 Undang-Undang PDIP Nomor kayaknya 7 ini. tahun 2021. Mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Oke, kita dengar dulu. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi. Desko, ya. Pak Desko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Setuju. Nah, itu yang mau ya guys, ini baru ya kan. Kalau nggak salah ini Desko ya, dari Gerindra. Mantap ya. Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang, yaitu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan. Barang-barang pokok yang menyentuh langsung ke masyarakat. Oke. Nah, ini dengar dulu ya guys. Darurat ya dola. Waspada rakyat Indonesia,
terutama para pendukung Presiden Prabowo, sedang ada permainan politik yang berbahaya. Isu kenaikan PPN menjadi 12% sedang dimanfaatkan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Mereka ingin membuat rakyat percaya bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Prabowo. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat fakta sebenarnya. Nyatanya, Undang-Undang Kenaikan Pajak telah disahkan tahun 2021, jauh sebelum Presiden Prabowo menjabat. Udah lama ya kan, guys. Kebijakan ini disahkan ketika Ketua DPR RI saat itu adalah Puan Maharani dari PDIP. Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Oh, setuju ya. Sekarang berbeda pula ya, guys. Bahkan Ketua Panitia Kerja yang menyusun aturan kenaikan pajak adalah Dolvi Otnil dari Dari PDIP. dan anggota DPR yang terbanyak pada saat itu dari DPR RI yaitu 128 kursi. Tapi sekarang lihatlah, elit PDIP justru ramai-ramai menyerang kenaikan PPN ini. Seperti Ganjar Pranowo, bahkan Rieke Diah Pitaloka. Iya. Padahal PDIP yang dulu mendorong kebijakan ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi Mereka tangan. inisiasi, tapi sekarang pura-pura jadi pembela rakyat. Ini bukan sekadar kritik, ini adalah upaya terstruktur untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo. Mereka ingin rakyat lupa bahwa kenaikan ini adalah amanat undang-undang yang mereka buat sendiri 3 tahun lalu. Tapi kita tidak akan tinggal diam. Kita tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang hanya bermain drama politik. Mari kita bersatu, lawan narasi palsu, dukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan lawan politik dua muka. Lawan politik dua muka. 2021 kita dengar ya. Itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Anggota Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Nah kemudian kalau sekarang ada kenaikan-kenaikan PPN yang ada di dalam undang-undang tersebut, yang dimulai daripada tahun 2022 dengan kenaikan 1% dari 10 menjadi 11. Itu tidak ada masalah, karena masih presidennya Jokowi dan partai penguasanya, partai pendukungnya juga masih PDI Perjuangan. Namun pada saat sekarang ini, tahun 2025, ini kan presidennya sudah berganti. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Dan itu bisa juga menjadi pelanggaran presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa presiden melanggar undang-undang. Nah, kalau sekarang presiden sudah memberikan suatu solusi dengan kami kemarin berkonsultasi dengan presiden, di mana undang-undang PPN, kenaikan PPN ini hanya untuk PPN-PM, untuk barang-barang mewah, ya kan? Nah, ini adalah untuk barang-barang mewah. Namun dalam hal ini konstelasi berjalan seakan-akan bahwa PPN 12% ini bisa diturunkan 5-15, bisa naikkan pada saat Rieke dalam paripurna, ya, dari sesama daripada anggota DPR pada saat paripurna mengatakan seperti itu. Kader dari PDI Perjuangan, Rieke mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5-15 dan inginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Pada saat pembohongan publik itu, ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Saya garis bawahi, RAPBN. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan. Nah, ini kan mekanisme RAPBN.
pemerintah. Jadi artinya ini, kenapa pada saat paripurna mengatakan ayat 3, pasal 7 ayat 3 dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Oke, itu yang dipertanyakan oleh dari Partai Gerindra ya. Oke, Bang. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Aduh, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak Abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku? Kader partai Anda kan itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih, 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya, si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Bukannya ketua DPR RI itu dari partai Anda. Harusnya kalau memang partai Anda itu membela wong cilik, membela yang benar, harusnya segera tangkap dong itu Harun Masiku, ya nggak sih? Tolong dong didukung itu pihak kepolisian untuk segera menangkap Harun Masiku. Jangan malah ketika Pak Hasto menjadi saksi atau apa ya kasusnya Pak Hasto itu ya malah nggak terima gitu loh. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan Pak Hasto, tidak ada hubungannya dengan partai Anda, ya ngapain? Sok-sok mau ngelabrak pengadilan lah apalah, ngapain? Terus ujung-ujungnya nyalain Pak Jokowi lagi. Repot. Udahlah, Pak Jokowi kan udah nggak menjabat loh. Jadi ngapain nyinggol-nyinggol Pak Jokowi terus dan keluarganya? Masih nggak terima gara-gara Gibran membantu memenangkan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Sakit hatinya udah stadium akhir. Sakit hati kronis. Kan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Nah, ini teruntuk anjing Sitorus. Wow, anjing Sitorus. Waduh. Kamu tak ingatin kamu, Jing. Kamu kalau ngomong masalah pemerintahan, urusan duniawi, urusan politik, urusan partai, urusan kampanye, urusan calon-calon, jangan bawa nama malaikat, Tuhan, agama. Jangan, itu hati-hati kamu. Itu yang merusak PDIP ini lah. Anjing Sitorus, anjing Hasto, waduh, pedas, anjing Nabi Tupulu, anjing Jarot, waduh. Lainnya itu baik-baik kok PDIP. Saya juga teman saya jaga kader-kader PDIP. Mobil saya di sini dipakai itu loh, tim sesnya saudaranya PDIP juga. Oh, baik. Ya guys, itu dia ya kan. Waduh, pedas juga abang itu ngata-ngatainnya kan, Deddy Sitorus ya, Hasto ya. Aduh, parah lah ya kan. Oke, tetapi di sini yang kita bahas yaitu ya PDIP ya. Partai terdrama versi on the spot. PDIP tolak PPN 12%, padahal ya ketua panjanya dari PDIP. Nah, jadi iya seolah-olah sekarang ini menjadi pahlawan kesiangan ya, seperti Ganjar ya, Puan ya kan. Padahal dulu yang mereka yang setuju ya kan kenaikan PPN 12% ini, sekarang nih dia pula yang menyerang-nyerang Pak Prabowo ya, seolah-olah bisa dibilang ini ingin menjatuhkan Pak Prabowo aja ya kan guys. Nah, biar masyarakat ini gimana ya, masyarakat ini seolah-olah bisa dibilang dikelabui lah ya kan. Nah, jadi kenapa saya bilang gitu ya guys, karena dulu mereka yang menyetujui dan sekarang mereka yang mengkritik ya, terus ya membuat cerita ya, drama ya, seolah-olah ini mereka ini nolak ya.
terus masyarakat, biar masyarakat percaya ya kan, terus dianggaplah PDIP ini adalah pejuang gitu ya kan, menolak PPN 12% ya kan, padahal mereka dulu yang ya menerima ataupun mengetok palu ya kan guys. Nah, Gerindra heran ya, PDIP kini tolak PPN 12%, mereka ketua panja yang inisiasi. Iya juga ya kan. Udahlah ya kan, Pak Prabowo kan udah bilang kalau pajak 12% itu hanya khusus untuk barang mewah, dan sedang diajukan untuk penurunan pajak untuk masyarakat ataupun orang-orang yang bisa dibilang masyarakat rendah lah ya kan, masyarakat miskin yang misalkan seperti ya bahan pokok lah gitu ya kan, bersentuhan pada rakyat-rakyat miskin. Nah, diusulkan untuk pajaknya diturunkan. Nah, ini mantap nih ya kan guys. Jadi ngapain salahin Pak Prabowo sekarang ya kan? Kan kalian dulu ya kan yang memulai dari dulu soal pajak 12%. Sekarang kalian pula yang mengkritik. Memang aduh parah lah ya kan. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.